Perang dan penjajahan datang dan pergi silih berganti. Kedatangan yang mulanya terlihat manis, namun bermisi kemudian lahirkan invasi. Kedatangan tak dikehendaki, pulang tanpa diantar, apalagi diberkati. Nusantara dihiasi berbagai pendudukan, penjarahan hingga memicu perlawanan. Para sultan dan raja berjibaku dalam kerjasama hingga pembelotan. Maka lahirlah petaka pengkhianatan hingga sengitnya peperangan. Sejenak tengoklah ke timur Nusantara, di mana mentari mengawali bumi dengan senyuman. Negeri di mana puluhan tahun hidup bersama dalam bingkai kesatuan. Namun kebutuhan rakyatnya akan kesejahteraan seolah dibatasi dalam kecilnya takaran. Kemiskinan, kebodohan, keterisolasian, penganaktirian hingga adu domba sepertinya lumrah bagi kawasan timur Indonesia mayoritas Melanesian. Terjadi karena faktor kebetulan, ataukah mungkin kesengajaan? Kebetulan ialah ketidakmungkinan, sebab kita terintegrasi lebih dari 7 dekade dalam bingkai kesatuan. Namun kesenjangan yang diperoleh bukan keadilan. Walaupun dahulu para kapitang dan pejuang timur gencar memerangi penjajahan, oleh bangsa perakus kekayaan yang dianugerahkan Tuhan. Bagi negeri kaya namun manusianya dipasung kemiskinan. Entahlah, haruskah keterbelakangan ini disebut penjajahan terselubung dalam kebijakan, ataukah penganaktirian oleh pusat negara terhadap barisan daerah tertua yang mendirikan? Papua Barat, Boba Morata, Maluku Utara ialah pewaris keterbelakangan sejak zaman perjuangan kemerdekaan hingga zaman modern, di mana para raja, kapitang dan pejuang dari sana berjuang keras dalam perlawanan. Yohanes Leimena melalui Sarekat Ambon berperan dalam Sumpah Pemuda. Frans Kaisepo dengan pergerakan dalam Pepera berandil dalam integrasi rakyat Irian ke Indonesia. Isaac Hurudoko dengan Perkumpulan Pemuda Timur, pimpinan Partai Perserikatan Kebangsaan Timur, berandil dalam integrasi ke Indonesia. Maka sejarah tak dapat disangkal. Kami bangsa hitam Melanesia juga keras dalam berandil. Maluku dengan Kapitang Patimura, Marta Tiahahu, Karel Sasui Tubun, Yohanes Latumeten, Yohanes Latuarhari, Kapitang Kakiali, hingga Sultan Nuku dan Sultan Batullah di utara. Floba Morata dengan Herman Yohanes, Wilhelmus Zakaria hingga Raja Sobe Sombai Tiga. Papua dengan Martin Indey, Silas Papare, Abraham Dimara, hingga Mahmud Singgirei Rumagesan di barat Papua. Kulit hitam rambut keriting bukan soalan jika kalian merangkul kami dengan keikhlasan. Atau haruskah kami yang hitam jadi presiden baru timur bisa sejahtera? Tetapi mimpi kami seolah dibatasi karena presiden dan ramalan Notonegoro adalah milik Jawa. Para Sultan Maluku Kiai Raha menyerahkan sepenuhnya kedaulatan kepada Indonesia. Kemudian belakangan bingung dengan ketidakadilan pemerataan oleh pusat negara. Otonomi khusus bagi Tidore bukan solusi terbaik jika dahulu para sultan peka menerawang potensi marginalisasi dan dominasi rasial di kemudian hari. Pariwisata Nusa Tenggara Timur direndahkan oleh legislator sok tahu. Kilmuri hingga Nenyari Gunung berjuang menentang ketiadaan infrastruktur dan akses kesehatan demi mengejar kesembuhan. Rakyat sekarat ditandu dan digotong gerobak menyusuri gunung dan pantai meski jarak isyaratkan kematian. Belum lagi listrik menjadi masalah kompleks di timur Indonesia. Namun ketika listrik masuk, sebagian rakyat masih terbelenggu kegelapan karena terhalang akses dan biaya. Sopi dan moke bukan hanya budaya sebagian kami di timur Indonesia, namun juga menjadi mata pencarian yang kemudian menjelma sebagai penyakit mabuk-mabukan karena terpasung ketidaksadaran. Jalanan Papua bukan solusi jika jumlah kepemilikan kendaraan orang asli Papua tak sebanyak Jakarta. Stadion Papua bukan solusi kesejahteraan jika akses pendidikan tak merata dan kebodohan masih merajalela. Kami Melanesia bukan rakus jabatan menteri yang sering kami suarakan namun tak sudi kalian berikan. Tetapi
Tapi setidaknya penghargaan terhadap jasa negeri dan pahlawan kami dari timur jangan kalian lupakan. Apa? Karena kami bodoh, tak berkompeten sebagai menteri. Bodoh karena tidak kalian setarakan kualitas pendidikan di seluruh pelosok negeri, di mana implementasi sila persatuan jika dominasi rasial masih selalu menekan, di mana sila kelima jika teriakan keadilan oleh Melanesia selaku anak pinggiran masih diabaikan, di mana wacana keadilan jika infrastruktur minim sehingga harga barang dan jasa Papua liar tak berarah. Inikah cita-cita bangsa hingga berganti 7 rezim menjelang 8 dekade pasca mengusir penjajah? Penjajahan berbasis penjarahan harta dan pembodohan SDM dengan hasil kekayaan dibawa ke basis induk penjajahan. Silahkan ditafsir sendiri tanpa timbulkan kerancuan. Dahulu penjajah berasal dari luar negara, kini praktik penjajahan seakan diberlakukan oleh sesama warga negara. Kami terjajah oleh sistem ketidakadilan dan kebodohan yang selalu kalian tertawakan. Jika kalian masih menganggap kami saudara, jangan biarkan kami terpasung kebodohan dan ketertinggalan. Atau jika kalian bosan dengan omongan kami yang mungkin sedetik kalian tangisi, kemudian di belakang kalian tertawakan, maka ikhlaskan kepulangan kami kepada keluarga kami di kawasan Pasifik Melanesian, agar kalian hidup tentram tanpa kehadiran kami yang selalu jadi alasan sebagian Indonesia masih terbelakang, yang juga sebabkan Indonesia tak berstatus negara maju dengan menetapi status berkembang. Penghinaan terhadap kami Melanesia yang statusnya mungkin hanya binatang pelengkap. Namun lihatlah dulu diri kalian yang katanya maju dengan kepintaran tanpa adab. Jangan lupa bahwa alam kami juga adalah dapur bagi kalian ras mayoritas yang kalian sebut saudara hanya sebagai formalitas. Semoga kalian ras mayoritas ke depan dapat melindungi kami dari segi perasaan. Semoga pusat negara dapat melihat kami sebagai anak yang haus akan perhatian. Semoga Melanesia bisa kalian sayangi sebagai saudara tanpa ada penganaktirian. Semoga keadilan segera menghampiri tanpa lagi timbulkan ketersinggungan. Kami Melanesia, kami juga Indonesia.